Halo siswa-siswi terkasih, apa kabar kalian? Berjumpa kembali dengan saya. Nah, dalam video kali ini saya akan menjelaskan tentang KD 3.2. Oke, mari kita simak sama-sama. Jangan lupa sebelum melihat full videonya, tekan tombol subscribe, kemudian di like dan aktifkan loncengnya agar setiap pembaharuan dari sekolah kita semuanya akan dapat tahu. Baik, dalam video ini khusus untuk membahas KD 3.2 kelas 4 semester Natal di SD Katolik Karya Yosef. Nah, dalam pembahasannya nanti di KD 3.2 ini saya akan menjelaskan berkaitan dengan siswa memahami dirinya sebagai anugerah Allah, memahami dirinya sebagai anugerah Allah. Dengan tujuan pembelajaran, siswa dapat menyadari dan mensyukuri kemampuan dan keterbatasan yang ada pada dirinya. Ini sebagai anugerah yang diberikan Tuhan kepada diri siswa itu sendiri. Nah, dengan anugerah itu sendiri, entah itu anugerah apapun yang diberikan Tuhan, para siswa dapat memberikan hal-hal positif di lingkungan sekitarnya, terutama dalam dirinya sendiri, orang-orang terdekatnya, dan kepada siapapun. Itu istilah ketika diberitahukan jika kita dapat menjadi berkat bagi sesama. Berikutnya mari kita simak sebuah kisah tentang si lumpuh dan si buta. Mari kita lihat. Si lumpuh dan si buta. Pada suatu hari, seorang lumpuh pergi ke sebuah warung dan duduk di samping seseorang yang sudah sejak tadi di sana. Ia pun mulai berbicara. "Saya tidak bisa datang ke pesta sultan," keluhnya, "karena kakiku yang lumpuh sebelah ini membuatku tidak bisa berjalan cepat." Orang di sebelahnya itu mengangkat kepalanya. "Saya pun diundang," katanya, "tetapi keadaanku lebih buruk dari saudara. Saya buta dan tak bisa melihat jalan, meskipun saya juga diundang." Orang ketiga yang mendengar percakapan kedua orang itu berkata, "Tetapi kalau saja kalian menyadarinya, kalian berdua mempunyai sarana untuk mencapai tujuan. Yang buta bisa berjalan, yang lumpuh didukung di punggung. Kalian bisa menggunakan kaki si buta dan mata si lumpuh untuk menunjukkan jalan. Dengan cara itulah keduanya bisa mencapai tujuan, dan pesta sudah menanti." Dalam perjalanan, keduanya sempat berhenti di sebuah warung lain. Mereka menjelaskan keadaannya kepada dua orang lain yang duduk bersedih di sana. Kedua orang itu, yang seorang tuli, yang lain bisu. Keduanya juga diundang ke pesta sultan tadi. Yang bisu mendengar, tetapi tidak bisa menjelaskannya kepada temannya yang tuli itu. Yang tuli bisa bicara, tetapi tidak ada yang bisa dikatakannya. Kedua orang itu tak ada yang bisa datang ke pesta, sebab kali ini tak ada orang ketiga yang bisa menjelaskan kepada mereka bahwa ada masalah, apalagi bagaimana cara mereka memecahkan masalah itu. Sekarang kita lihat kitab suci
berbicara apa dalam KD yang kita bahas dari tadi. Ini sebagai penguatan dalam kisah si lumpuh dan si buta tadi. Nah, kemudian dalam video yang pertama yang kita saksikan tadi, dari kitab suci berbicara apa kepada kita? Mari kita baca dan kita simak. Adapun kumpulan orang yang telah percaya itu, mereka sehati dan sejiwa, dan tidak seorang pun yang berkata bahwa sesuatu dari kepunyaannya adalah miliknya sendiri, tetapi segala sesuatu adalah kepunyaan mereka bersama. Dan dengan kuasa yang besar, rasul-rasul memberi kesaksian tentang kebangkitan Tuhan Yesus, dan mereka semua hidup dalam kasih karunia yang melimpah-limpah. Sebab tidak ada seorang pun yang berkekurangan di antara mereka, karena semua orang yang mempunyai tanah atau rumah menjual kepunyaannya itu, dan hasil penjualan itu mereka bawa dan mereka letakkan di depan kaki rasul-rasul, lalu dibagi-bagikan kepada setiap orang sesuai dengan keperluannya. Demikian pula dengan Yusuf, yang oleh rasul-rasul disebut Barnabas, artinya anak penghiburan, seorang Lewi dari Siprus. Ia menjual ladang miliknya, lalu membawa uang itu dan meletakkannya di depan kaki rasul-rasul. Kisah kitab suci tadi menggambarkan situasi jemaat perdana. Nah, jemaat perdana itu adalah jemaat atau sebutan gereja yang terbentuk awal mula setelah Yesus naik ke surga. Ini adalah para pengikut Yesus yang dulunya hidup bersama dengan Yesus dalam kesehariannya. Kemudian setelah Yesus naik ke surga, mereka berkumpul bersama dengan para rasul. Ya, para rasul ini adalah murid-murid yang dipilih khusus untuk Yesus, pergi bersama-sama dengan Yesus untuk mengajar dalam kesehariannya, untuk menyembuhkan, kemudian memberikan penguatan-penguatan, penghiburan-penghiburan kepada orang banyak. Kemanapun Yesus pergi, rasul-rasul ini pun mengikuti Yesus. Nah, dalam kisah tadi, kumpulan orang yang telah percaya pada Yesus itu selalu sehati sejiwa. Nah, dikatakan begitu. Jadi, tidak ada kepunyaan yang mereka miliki itu menjadi kepunyaannya sendiri, tetapi segala yang mereka miliki menjadi kepunyaan bersama. Ya, menjadi kepunyaan bersama. Inilah yang menjadi kekuatan mereka pada saat itu, awal mula gereja terbentuk. Nah, jika dilihat dalam keseharian kita sebagai manusia ini tidak luput dari bantuan orang lain. Takkan mungkin kita bisa hidup sendiri tanpa bantuan orang lain. Mulai kita dari dalam kandungan saja kita memerlukan orang lain sampai kita selesai hidup. Nah, itulah yang dinamakan manusia sebagai makhluk sosial. Dalam istilah bahasa Latin disebut homo homini lupus. Manusia memerlukan manusia yang lainnya. Sebagai makhluk sosial, manusia sudah pasti ingin membantu dan ingin dibantu. Merasa kekurangan dan dengan kekurangan itu ingin bahwa orang lain memberikan bantuan kepadanya. Dalam hal ini bantuan bukan berarti berupa materi atau barang saja, tetapi bantuan bisa berupa semangat, doa, dan dalam bentuk-bentuk yang lainnya. Oleh karena itu, kita patut bersyukur atas peran serta orang-orang di sekitar kita yang telah ikut campur tangan mengembangkan diri dan kemampuan kita sampai saat ini. Rasa syukur bisa kita ungkapkan dalam bentuk doa dan niat untuk membalas segala kebaikan mereka dengan tumbuh dan berkembang menjadi orang yang baik dan berguna bagi orang, terutama
bagi kemuliaan Tuhan. Baik, demikianlah penjelasan dari materi KD 3.2 ini. Kita akan berjumpa kembali di penjelasan-penjelasan berikutnya. Dan pesan Pak Guru, jangan lupa selalu jaga kesehatan, ya, selalu jaga kesehatan. Jangan tidur larut malam dan tetap bersemangat.